Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz doa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu salat Jumat kita pada hari ini masuk pada pukul 12:05. Sementara jam telah menunjukkan pukul 12:03. Kurang lebih 2 menit lagi waktu salat Jumat kita akan segera masuk. Untuk itu kami sampaikan kepada seluruh jamaah, bapak-bapak, saudara-saudara yang masih berada di luar masjid untuk segera menuju ke dalam masjid kita ini agar di sholat Jumatnya tidak ada yang terlambat. Baik, mohon izin kami mewakili pengurus masjid menyampaikan laporan keuangan Masjid Haraman Mapolda Sumbar pertanggal 18 Oktober 2024. Untuk masjid dan pembangunan sisa kas pada tanggal 11 Oktober 2024 minus 254.750 rupiah. Pemasukan infak Jumat tanggal 11 Oktober 2024 berjumlah 812.000 rupiah. Yang kedua, infak unit Kamis tanggal 17 Oktober 2024 berjumlah 850.000 rupiah. Jumlah pemasukan 1.662.000 rupiah. Pengeluaran yang pertama ketiga tanggal 11 Oktober 2024 berjumlah 100.000 rupiah. Jumlah pengeluaran 1.300.000 rupiah. Tersisa kas masjid dan pembangunan kita pada hari ini 18 Oktober 2024 berjumlah 1.007.250 rupiah. Keuangan anak yatim. Sisa kas anak yatim kita tanggal 11 Oktober 2024 berjumlah 7.271.100 rupiah. Infak masuk infak Jumat tanggal 11 Oktober 2024 berjumlah 826.000 rupiah. Dengan sisa kas anak yatim pada hari ini tanggal 18 Oktober 2024 berjumlah 7.047.100 rupiah. Itulah laporan keuangan Masjid Mapolda Sumbar, keuangan masjid, pembangunan dan keuangan anak yatim. Demikian yang dapat kami sampaikan berhubung karena waktu sholat kita sudah masuk, dimohonkan kepada khatib dan wajib untuk mengambil tempat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, maka jawablah sesungguhnya aku dekat. Aku akan kabulkan permohonan apabila ia berdoa kepadaku. Tapi dengan syarat, hendaklah mereka penuhi perintahku dan benar-benar beriman kepadaku, agar mereka
segala firman-Nya Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 186. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Sebagai wasiat Jumat kita pada hari ini dengan topik pentingnya berdoa kepada Allah. Kenapa berdoa itu penting? Karena berdoa itu diperintahkan Allah. Allah yang memerintahkan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang kita baca di awal, Allah mengatakan wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, jawab aku dekat. Ujibu da'wat da'i iza da'an. Aku akan kabulkan permohonannya orang-orang yang berdoa apabila mereka berdoa. Jadi memang berdoa itu diperintahkan Allah. Aku akan kabulkan kepada Allah. Apalagi doa orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu pasti doanya dikabulkan oleh Allah. Cuma ketika kita berdoa itu ada proses yang harus kita ketahui. Ada memang prosesnya cepat dikabulkan oleh Allah. Ada yang lambat, ada yang perlahan dikabulkan Allah. Ada yang ketika berdoa kepada Allah apa yang dia minta tidak itu dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah memberikan yang terbaik untuk hambanya. Bukan yang terbaik menurut kita, tapi yang terbaik menurut Allah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah, itu yang pertama. Kemudian kedua, kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa? Karena dengan kita berdoa kepada Allah itu menghindari diri kita daripada kesombongan. Jadi orang yang tidak mau berdoa kepada Allah sombong. Karena ia menganggap bahwa segala macam persoalan ia bisa atasi sendiri. Ia bisa cari jalan keluar sendiri. Padahal kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah, ada persoalan dalam hidup kita ini yang tidak bisa kita pecahkan walaupun kita punya kawan, banyak teman, cukup finansial yang ada pada kita, tapi yang mengabulkan itu, yang berikan solusi hanya Allah. Di sinilah kita manusia butuh Allah. Karena dalam sebuah hadis Nabi mengatakan iza ahamma ahadukum falyarka' rak'atain. Apabila kau punya problem, punya masalah, salat sunat 2 rakaat, namun salat hajat, mohonlah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Maka insya Allah kalau kita mohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan kabulkan doa kita. Astajib lakum minal ladzina yastakbiruna 'an ibadati. Berdoalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya orang yang sombong itu adalah orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, yang tidak mau minta kepada Allah. Kemudian berikutnya, kenapa kita diperintahkan oleh Allah berdoa? Karena kita manusia ini adalah lemah. Kita lemah, kita dhaif. Apa buktinya kita lemah? Coba bandingkan kita dengan ayam. Ayam baru saja ia lahir, ditanggalkan apa yang menempel di patok ayam tersebut, seketika itu juga ia bisa makan dengan sendiri.
bisa berjalan. Bandingkan dengan kita manusia, makan sendiri itu lama proses, apalagi berjalan. Itu menandakan kita ini lemah. Karena kita lemah, ya kita butuh Allah. Kita minta dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, kenapa penting berdoa? Karena doa itu memberikan semangat dan harapan. Di saat kita dalam keadaan kesulitan, di saat kita dalam keadaan sakit, hanya doalah. Hanya doa yang memberikan semangat dan harapan bagi kita. Apalagi datang kawan sahabat yang mendoakan kita, maka pertama semangat dan harapan. Jadi ibaratnya berdoa itu adalah suplemen. Kita ada. Yang kita berdoa kepada Allah, ada spirit, ada harapan, ada semangat yang timbul dalam diri kita ketika kita menghadapi berbagai macam permasalahan dan problem dalam hidup. Jadi doalah yang menimbulkan semangat untuk kita. Kaum muslimin jamaah rahimahullah. Kemudian berikutnya, kenapa kita diperintahkan oleh Allah berdoa? Karena berdoa itu bagian dari zikir. Lalu bedanya apa? Bedanya kalau zikir itu mengingat, sedangkan doa itu meminta. Tetapi berdoa itu bagian dari zikir. Kita berdoa dalam rangka mengingat Allah. Dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, kita akan berdoa kepada Allah. Berdoa itu dalam rangka mengingat Allah. Dan kita disuruh banyak berzikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Wahai orang beriman, ingatlah Allah sebanyak-banyak. Berdoa dalam rangka mengingat Allah. Kemudian berikutnya, kenapa kita diperintahkan oleh Allah berdoa? Karena doa itu adalah otaknya ibadah. Dalam sebuah riwayat dijelaskan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Dalam riwayat lain dijelaskan ad-du'a ruhul ibadah. Doa itu rohnya ibadah. Kenapa doa itu dikatakan otaknya ibadah? Coba kita perhatikan. Dalam setiap aktivitas, apalagi ibadah, itu tidak terlepas dari doa. Makanya ahli fikih mengatakan salat itu secara lugatan as-salat doa. Makna salat secara bahasa itu doa. Kenapa doa? Karena setiap rangkaian dari ibadah salat itu berisi doa. Mulai dari doa kita Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, doa. Ruku doa, sujud doa. Duduk di antara dua sujud isinya doa. Baca selawat doa kepada Nabi Muhammad. Tidak hanya Nabi Muhammad kita doakan, orang soleh juga kita doakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi doa itu adalah otaknya ibadah. Nah, karena itu berdoa itu penting. Karena kita manusia lemah, kita butuh Allah. Karena Allah lah yang berikan solusi-solusi jalan keluar apabila kita menghadapi berbagai macam persoalan dalam hidup. Ada orang bertanya, kenapa doa saya tidak dikabulkan oleh Allah? Ada penghalang doa kita sehingga tidak dikabulkan oleh Allah. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ulama yang hidup pada periode pertengahan, ada 3 penyebab doa kita tidak dikabulkan Allah. Pertama adalah makan haram. Jadi makanan haram penyebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Uji budak watadai zada'an, aku akan kabulkan permintaannya apabila mereka berdoa. Fal yastajibu li, tapi dengan syarat Allah yang hendaklah mereka penuhi perintahnya. Salah satu perintah Allah kita disuruh memakan makanan yang halal, sebaliknya Allah melarang makan haram. Jadi makan yang haram penyebab doa kita ditolak. Kemudian kedua, kenapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah? Karena kita kurang yakin dengan Allah. Karena kita ragu. Dalam sebuah riwayat itu dijelaskan Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau hambanya ragu, Allah juga ragu mengabulkan doa kita. Jadi kita tidak sungguh-sungguh. Jadi dalam berdoa itu kita sudah yakin, tidak boleh ragu.
astajib lakum, kata Allah. Mintalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Kemudian terakhir ketiga, kenapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah? Karena kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, karena kurang maksimal dalam berusaha, ikhtiar. Jadi ikhtiar itu penting. Dalam melakukan sesuatu, ikhtiar itu penting. Berusaha dengan sungguh-sungguh. Kita sakit, kita berdoa kepada Allah, tapi tidak mau berobat. Mana Allah kabulkan doa kita. Kita ingin rezeki kita berkembang, tapi kita malas berusaha. Itu tidak akan dikabulkan oleh Allah. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Jadi inilah pentingnya kita berdoa, dan apa saja penyebab Allah tidak kabulkan doa kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Faqtadiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah alladzi anzala al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja wa ja'alahu nuran min az-zulmi wa amanan min al-fitani wa shifaa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin wa nusran lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat amin ya qadir hajat. Allahumma barik lana fi arzaqina wa barik lana fi ma'ishatina wa barik lana fi buyutina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi umrina wa barik lana fi umurina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ajsadina wa sallim amwalina min bala'i dunya wa azabil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'iz